jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup kepada kita, sifatnya itu mirip dengan kita, berkeluarga dengan dia akan hancur, akan jatuh, ya, akan merosot. Kenapa? Karena dia nyabu. Nggak bisa dia ninggalkan nyabunya itu. Ya memang kalau laki-laki ini selalu salah di mata wanita. Bener nggak itu kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Baik, teman-teman sekalian, di sini ada tema yang sangat menarik yang untuk dibahas. Ya, tema ini diangkat dari penonton setia kita yaitu Umi Debbie, dan beliau bertanya, berkomentar tentang requestnya. Coba Buya, bagaimana sih cara membedakan jodoh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau jodoh yang itu datangnya dari syaitan atau hawa nafsu. Nah, ini sangat menarik. Jadi tema ini kita angkat judulnya jodoh datang dari Allah versus jodoh datang dari syaitan. Ya, sebenarnya jodoh itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Baik. Ya, mungkin teman-teman bertanya kenapa Sajali sendiri yang menyampaikan materi, kenapa Ustadz Hardiansyah tidak datang? Ya, karena beliau masih banyak tugas yang perlu diselesaikan. Maka di sini saya sendiri yang akan memberikan atau berbagi mengenai tema ini. Sebenarnya sih saya tidak mau sendiri, tapi lebih baik saya berdua dengan beliau, lebih menarik gitu ya kan. Tapi apa boleh buat, beliau masih banyak tugas. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya tema ini sangat-sangat menarik untuk dibahas. Ya, karena saya sendiri pun masih meraba-raba. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa. Namanya penonton setia harus kita rangkul dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita akan bahas mengenai jodoh ini ya. Pertama kita akan bahas mengenai jodoh, ya kan? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada hewan jantan, hewan betina. Semua itu berpasang-pasangan, ya kan? Maka dari itu sudah jelas, ya kan? Mengenai jodoh ini adalah suatu pertemuan, ya kan? Pertemuan di mana antara si A dan si B, ya kan, ingin memiliki suatu kehidupan untuk saling bersama. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya di surah Az-Zariyat ayat ke-49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian,
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita ya berpasang-pasangan, ya kan? Tumbuhan juga ada pasangannya, hewan juga ada pasangannya. Nah, lantas gimana cara kita untuk mencari pasangan yang betul-betul ya menjadi ya tujuan hidup kita di masa depan? Nah, kita lihat ya, jodoh. Ini kita bahas mengenai jodoh datang dari Allah terlebih dahulu, ya kan? Nanti kita akan bahas jodoh itu datang dari syaitan dan perbuatan yang hawa nafsu dan sebagainya. Ada tanda-tandanya teman-teman sekalian. Jodoh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nih harus dicatat ya. Yang pertama, jodoh datang dari Allah itu kita punya sinyal gitu. Sebuah tanda-tanda. Sifat ya, yang pertama sifat yang mirip dengan kita. Nah, sifat dia mirip dengan kita, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, jadi di surah An-Nur ayat ke-26 ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup kepada kita, sifatnya itu mirip dengan kita. Ya, wanita yang beriman untuk laki-laki beriman. Kemudian sebaliknya, laki-laki beriman untuk wanita yang beriman. Dan yang paling fatal, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Ya kan? Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, dan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi sifat itu tercermin dalam diri kita. Kalau kita rajin ibadah, maka insya Allah jodoh kita rajin ibadah. Kalau kita jujur, insya Allah jodoh kita juga jujur. Justru sebaliknya, kalau teman-teman nih punya sifat yang jelek, maka jodohnya sama. Teman-teman tidak rajin sembahyang, tidak rajin ibadah, tidak rajin sholat, maka teman-teman akan mendapat yang sama, ya kan? Jadi seperti itu. Jodoh adalah cerminan diri kita, ya kan? Maka untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, maka teman-teman harus mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, supaya apa? Supaya akan diberikan jodoh yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ya, ciri-ciri jodoh dari Allah ini ya diterima di keluarga kita. Misalnya ini kita mempunyai pasangan, kita kenalkan dengan keluarga kita, ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita setuju, merasa senang dan nyaman. Nah, jadi pokoknya dia nyaman, tenang lah ayah kita itu, maka pas lah pasangan hidup kita itu. Kalau sebaliknya, kalau keluarga kita kayaknya nggak srek, tidak enak dengan calon pasangan kita, ya kok boleh buat, berarti bukan jodoh kita, ya kan? Berarti ada yang salah dalam hal ini. Nah, kalau ada yang salah dengan hal ini, teman-teman langsung selidik di mana letak salahnya, di mana letak buruknya. Tanya kepada ayah dan ibu. Ya. Tapi yang syar'i pula. Kalau alasannya dia itu benar-benar tidak memenuhi syarat kriteria dengan sesuai Islam, maka
itu teman-teman bisa membantah. Misalnya nih ayah ibu tidak senang kalau dia itu orangnya pemabuk, suka nyabu, ngelem, ngabisi duit, ngabisi harta. Nanti kamu berkeluarga dengan dia akan hancur, akan jatuh, ya, akan merosot. Kenapa? Karena dia nyabu. Gak bisa dia ninggalkan nyabunya itu. Ya ini jelas. Jangan diterima jodoh seperti ini. Tetapi kalau dia rajin ibadah, bertakwa, kemudian dengan pekerjaan dia disiplin tepat waktu, maka terima itu. Dan penyayang dengan kita, ambil itu. Ya kan? Dan itu dia. Kemudian teman-teman sekalian, ya, jodoh datang dari Allah ini, ciri yang ketiga adalah memberikan ketenangan jiwa. Artinya calon pasangan kita nyaman, kita merasa nyaman bersamanya. Dimanapun dia berada nyaman, Masya Allah. Ketika dia mengaji, kita adem rasanya, ya kan? Ketika dia memberikan nasihat, nyaman rasanya, ya kan? Ya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya surah Ar-Rum ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya kan? Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Jadi teman-teman sekalian, kalau calon pasangan hidup kita, jodoh kita memberikan ketenangan jiwa, memberikan kasih sayang, di mana kita jatuh, di mana kita merasa galau, dia selalu menghibur kita, memberikan ketenangan jiwa kita, terus selalu mengingatkan kita untuk takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jodoh yang sesungguhnya datang dari Allah, ya kan? Yang menyejukkan hati ketika kita dalam keadaan depresi, ya kan? Dalam keadaan sakit dan sebagainya, dia selalu datang memberikan nasihat yang baik, memberikan ya kejutan dan sebagainya. Itulah intinya, tidak memberikan suatu kejutan. Intinya dia itu setia lah. Apapun keadaan kita sakit, dia khawatir kepada kita. Saya sakit begini. Dia itu di sana nggak tenang pikirannya. Itu dia merasa ada kontak batin, ya kan, terhadap calon pasangannya itu. Khawatir, cemas, ya kan. Itu dia. Kemudian teman-teman sekalian, ciri yang keempat adalah dapat memahami. Artinya dapat memahami perasaan kita, ya kan. Kita lagi apa, ya dia selalu paham lah maksud kita itu gimana. Dapat memahami. Dan yang terakhir adalah memberikan rezeki yang baik atau halal. Jadi calon pasangan hidup kita ini, yaitu memberikan rezeki yang baik. Itu sudah jelas di dalam tuntunan agama, ya, setiap suami istri wajib memberikan nafkah yang baik kepada istrinya. Jangan sampai harta yang haram. Sebab apa? Sebab itu adalah ya menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nah, sampai di sini ciri-ciri jodoh ya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan teman-teman ya, jodoh yang datangnya dari syaitan atau perbuatan syaitan, atau kita mengedepankan hawa nafsu kita. Jadi ada beberapa ciri sebenarnya. Yang pertama sekali sudah jelas, ini harus dicatat.
Yang pertama, tidak ada niat untuk melaksanakan pernikahan. Jadi nggak punya niat dia mendekati kita untuk menjadikan pasangan hidup ya kan. Dia itu niatnya lain. Dia itu nggak cinta sama kita sebenarnya, cuman ada maunya. Misalnya kelebihan kita tuh apa? Misalnya kaya, ya kan? Atau sesuatu yang dia itu benar-benar tidak ridho ya, tidak suka, tidak cinta lah pokoknya sama kita. Mungkin karena kita hartanya banyak, atau kegantengan kita, atau kecantikan kita. Dia itu ingin memanfaatkan diri kita sebenarnya. Nah, kalau hal ini terjadi pada diri kita, maka tinggalkanlah, ya kan? Ini ciri yang pertama, tidak ada niat. Artinya tidak ada rasa cinta gitu ya. Tidak ada rasa cinta. Kemudian yang kedua, selalu mengajak kepada kemaksiatan. Udah jelas. Karena setiap orang cenderung berbuat hawa nafsu, kemaksiatan. Kalau pasangan hidup kita mengajak hal yang aneh-aneh, teman-teman harus hati-hati. Misalnya kita digonceng, atau kita dibawa, atau kita ya biasa pergaulan, ya kan? Kita dibawa ke sana kemari, ke hotel sana, hotel sini, ya kan? Nah, itu harus dicurigai, ya kan? Maka harus hati-hati. Ini ngapain gitu? Takutnya bukannya apa? Takutnya begini, ketika dia sudah merasakan ya sesuatu yang dapat dari kita, maka dia akan meninggalkan kita. Nah, ini yang perlu ditakuti. Kemudian ya, kita juga harus hati-hati. Kita lihat tuh, apakah dia benar-benar tulus mencintai kita, atau hanya kata-katanya saja. Saya mencintaimu dengan apapun bahasa basi dia. Maukah kita melakukan ahem ahem ahem. Nah, jadi jangan ya. Itu dia niatnya saja sudah sangat buruk, ya kan? Maka itu ciri yang sangat tidak baik, ya kan? Kemudian ciri yang ketiga ya, tadi tidak ada niat. Yang kedua, selalu mengajak kepada kemaksiatan atau perbuatan hawa nafsu. Yang ketiga, kita itu terus disalahkan, ya. Artinya kita disalahkan di sini, kita selalu apapun yang kita lakukan disalah-salahkan terus, difitnah terus. Kita itu orangnya selingkuh, kita itu orangnya suka main sana main sini, padahal kenyataannya tidak, ya kan? Membuat diri kita tuh pusing, disalah-salahkan terus. Kemudian kita ngomong ini disalahkan, kita ngomong itu disalahkan, padahal kita tujuannya membantu orang tuanya, tapi dia nggak ngerti gitu, ya kan? Disalahkan sana, disalahkan sini, serba salah, ya kan? Ya memang kalau laki-laki ini selalu salah di mata wanita. Bener nggak itu kira-kira? Ya mungkin teman-teman lah yang bisa menjawab. Saya sebenarnya malu mengungkapkan ini, cuman apa boleh buat, ya kan? Selalu disalahkan. Cuman ya kalau kita sering disalahkan, kita lihat apakah itu benar-benar kita yang salah. Tapi kalau kita tidak salah ini, kita merasa emosi gitu. Timbullah pertengkaran. Ini disinilah terjadi
kericuhan, pemicu. Ya, dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran yang membuat kita itu bisa berpisah atau cerai. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau bisa jangan suka nyalahkan gitu. Intinya berprasangka buruk kepada intinya salah kan? Intinya kita harus berprasangka baik kepada calon pasangan kita. Janganlah kita suka menyalahkan. Kalau misalnya kita begini, telepon lalu gak diangkat-angkat nih, susah kali ngangkatnya. Kita jangan langsung memvonis, ini main sama cewek lain. Oh, ini main sama cowok lain ini. Jangan seperti itu. Nah, kalau dari awal kita sudah menemukan sedikit-sedikit kita disalahkan, selingkuh ya? Ini pasti habis sama cowok lain. Nah, kalau itu. Terus yang berikutnya, dia selalu mengekang. Artinya kita itu nggak bebas gitu, ya kan? Lalu nggak boleh kerja, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh apa, nanti kamu selingkuh di luar, nanti kamu begini. Kita diaturnya. Masya Allah, ini tidak boleh. Mestinya dia mendukung lah aktivitas calon pasangan hidupnya. Kalau kita merasa terkekang oleh pasangan hidup kita, apa boleh buat begitu. Ya kita mau berkarya ya terserah kita, selagi itu masih koridor ya tuntunan ya syariat Islam. Selagi tidak menekong-nekong ke jalan maksiat itu tidak mengapa. Tapi kalau kita dikekang, kita tidak boleh berkarya, tidak boleh beraktivitas, sudah pastilah itu bukan jodoh kita. Kita dikekang ini, langsung kita disalahkan. Intinya kita suka disalahkan di sini. Ya, benar sekali. Saya sangat keras menentang hal ini. Kita nggak boleh dikekang. Biar kita melakukan aktivitas. Tapi kan hati kita ini tidak ada yang menjamin, tidak ada yang tahu bahwasanya kita ini tidak selingkuh. Kita bukan main-main. Selalu dikekang. Iya kan? Nah, ini dia. Ini tidak boleh ya. Jangan diambil jodoh seperti ini. Ini jodoh dari setan ini, perbuatan setan ini. Kemudian teman-teman yang terakhir ya, tidak ada tertarik pada kita ya. Nah, ini sangatlah fatal. Dari awal aja dia nggak tertarik dengan kita, maka ya apalagi ya nggak ada timbul cinta lah. Dari awal dia tidak tertarik dengan kita karena paksaan dari orang tua. Makanya banyak kita lihat kejadian-kejadian di media massa, di Facebook misalnya. Itu ketika mereka disandingkan di dua pelaminan. Lihat, ini ada istrinya, ya pengantennya, istrinya, ini suaminya, mereka buang muka ini, berlawanan arah. Aduh, inilah dia nih. Jadi gara-gara ini, karena nggak tertarik, karena tertariknya sama mantannya. Dia cinta sama mantannya gitu, ya kan? Jadi serba salah begitu kan? Ini mana yang salah ini sebenarnya? Ini mana yang salah? Tidak tertarik ya kan? Ini apakah karena cinta kah? Karena harta kah? Jadi memang jodoh itu diawali dengan cinta. Kalau tidak ada rasa cinta dan tertarik, ya maka seperti itu tadi, ketika disandingkan di pernikahan, di pelaminan, maka mereka berlawanan, tidak pandang-pandangan, ya seperti itulah. Lantas apakah mereka bisa lama-lama saling cinta? Ini 50-50 sesuai dengan riset yang saya ketahui.
biasanya ada, ya kan? Sebagian mereka mempunyai keturunan, tapi sangat apa gitu, kayaknya kurang harmonis lah begitu. Tapi ya toh punya keturunan juga gitu kan. Ini gimana ya? Inilah fakta ini. Makanya sebenarnya saya tidak ingin membahas tentang jodoh ini, rumit jodoh ini ya teman-teman sekalian ya. Kalau kita suka sama si fulan, orang tua nggak setuju, nah itu gimana? Ya, saya rasanya gimana gitu kan, susah menjawabnya. Jadi memang simpang siur seperti ini, tidak sesuai dengan kenyataan. Atau jodoh kita diambil orang itu gimana? Apakah jodoh apa enggak gitu kan? Aduh, capek lah masalah jodoh ya teman-teman ya. Sebenarnya saya kurang berpengalaman dalam masalah ini, ya kan? Jadi terus intinya teman-teman ya, ingat ya, jodoh yang datang dari Allah itu tanda-tandanya semuanya baik. Intinya agama, intinya itu dia ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat aktivitas dia. Ini kuncinya. Ini tadi saya menjabarkannya sudah cukup panjang. Saya ringkas saja kesimpulannya. Intinya teman-teman ya, atau sesuai yang Umi minta request ini, kita lihat calon pasangan hidup kita itu takut nggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin nggak dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu satu. Kemudian akhlaknya, kata-katanya. Ini penting nih, kata-katanya teman-teman. Ucapannya itu mencerminkan diri dia. Kalau dia ucapannya suka memaki, ya, segala binatang disebutin, segala kemaluan disebutin, itu nggak baik itu. Kenapa? Karena nanti dia melahirkan anak, atau dia punya anak lah, atau mau siapapun, laki-laki atau perempuan sama saja, ya, dia itu nanti otomatis mempunyai anak. Ketika bertengkar, mana tahu ini bertengkar kan, ya, Anda dengan pasangan hidup Anda pasti terucap kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kotor, keji. Nah, otomatis anak ini mendengar, ya ditirunya lah, apalagi coba. Jadi jangan. Jadi akhlak, kuncinya takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Kata-katanya lemah lembut, sopan santun, nggak pernah berkata-kata kotor. Nah, ini dia. Ini yang perlu dipegang, ini jodoh erat-erat nih. Kemudian kalau jodoh datangnya dari syaitan tuh jelas tadi. Dari awal dia tidak punya niat, tidak ada rasa cinta. Kemudian suka nyalahkan, kemudian suka memaki. Banyak kalau ini banyak perbuatan syaitan ini namanya jodoh ini. Ya, perbuatan syaitan. Suka selingkuh, pelakor dan sebagainya. Pelakor pula. Iya, itu dia. Banyak kan? Sebenarnya banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil sedikit. Kemudian nafsunya menjerumus kepada maksiat. Nafsu kita setiap manusia ada. Tapi gunakanlah pada tempatnya. Jangan sembarangan. Ya, kemudian dia sangat bernafsu sekali. Itu dia. Hati-hati. Ini jodoh yang datangnya dari syaitan nih, perbuatan syaitan seperti ini. Ya. Terus dia selalu menyalahkan kita, mengekang, selalu disalah-salahkan. Entah apapun pening. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi cukup sampai di sini pembahasan tentang jodoh datang dari Allah versus jodoh datang dari syaitan. Ya, sampai di sini dulu. Kalau teman-teman kurang puas, ingin bertanya, ingin request, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share jika bermanfaat.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.